Selamat pagi semuanya. Untuk alternatif bukti fisik soft copy RPS untuk mata kuliah digitalisasi keperawatan. Jadi ini ya, Ibu belum bisa memberikan hard copy-nya, nanti akan diminta salah satu mahasiswa untuk menandatangani RPS secara hard copy ya. Jadi ini adalah RPS-nya, ini ada visi misi, kemudian ada rencana pembelajaran semester, kemudian ada dasar keselamatan. Oh, ini digitalisasi ya, ini ya, rumpun digitalisasi dalam keperawatan. Oke, kita ubah dulu, ada yang salah. Oke, ini RPS-nya. Jadi bisa dilihat di sini. Kode MK-nya ada 2 SKS. Ini PJMK-nya atas nama Ibu Sumiati ya. Ini ketua prodinya Ibu Lince Siringo Ringo. Di dosen pengampu Ibu sendiri. Ini untuk pengiriman tugas ya, atau kalau ada hal yang ingin ditanyakan, itu bisa baik kontak Sumiati Aiba atau nomor 085256385535 ya, yang tertera dalam RPS. Oke, untuk deskripsinya ini ya, mata kuliah digitalisasi dalam keperawatan bertujuan untuk mempelajari dan memenuhi tantangan di bidang perawatan kesehatan dan adaptasi evolusi dari seni dan ilmu kedokteran untuk memahami, meresap pada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian mencakup banyak aspek kesehatan manusia ya, terutama ilmu kedokteran untuk dapat didokumentasikan menggunakan teknologi digital. Jadi perawatan kesehatan digital menjadi pilar penting ya di era modern ini untuk mengkombinasikan pendekatan perawatan kesehatan konvensional dengan teknologi digital inovatif, memenuhi kebutuhan lingkungan, pengembangan konsep perawatan terpadu antara individu mendapatkan dukungan pasien. Digitalisasi dalam keperawatan ruang lingkupnya terintegrasi ya dengan internet. Data kesehatan individu terkait lingkungan dibutuhkan untuk menunjang tujuan kesehatan global seperti telemedicine, wireless health device, electronic medical record, mobile health, dan aplikasi perangkat lunak inovatif lainnya. Ini ojek capaian pembelajarannya sudah dijelaskan ya, tinggal bisa dilihat kembali, dipelajari kembali hal apa saja yang harus dicapai dalam pembelajaran untuk mata kuliah digitalisasi dalam keperawatan. Materi pembelajarannya atau pokok bahasannya itu ada 14 pokok bahasan ya, karena 2 itu di topik minggu ke-8 dan minggu ke-16 itu adalah minggu 8 ujian tengah semester, minggu ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Jadi topik-topik ini yang harus dikerjakan. Oke, ini kegiatan pembelajarannya, capaian berapa teori sebanyak 7 kali 90 menit ya. Observasinya sekian, ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi membuat tugas itu sudah sesuai dengan rubrik yang diberikan ya, yang disampaikan pada pertemuan pertama. Jadi jadwalnya atau waktunya itu Selasa dan juga hari Jumat ya. Jadi 2 kali dalam 1 minggu kita mempelajari digitalisasi dalam keperawatan. Ini ujian tengah semesternya dapat dilihat di sini. Kemudian ini nilai UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, tugasnya 35%, dan nilai sikap itu 5%. Jadi untuk penjelasannya dapat dibaca dalam RPS yang ada di dalam video ini. Oke, jadi untuk tata tertib pemberian tugas ini ya. Jadi ini ada tata tertibnya dalam pengumpulan tugas dan pengerjaan tugas. Jadi mahasiswa itu wajib hadir dalam perkuliahannya tetap muka sebanyak 14 pertemuan. Jadi untuk selanjutnya silakan keterangannya, tata tertibnya dibaca di dalam RPS ini ya. Referensinya kalian bisa menggunakan referensi Paika Rahmawati dan kawan-kawan ya. Itu bisa kalian download secara ebook ya di Google ya. Kemudian ini adalah pertemuan matrik perkuliahan ya. Ini minggu pertama. Tadi kemarin itu sudah tanggal Selasa ya. Selasa 4 Maret. 4 Maret. Ya belum ketulis ya. 4 Maret 2025. Itu ada kelas A dan kelas B ya. Oke, ini topik minggu pertama.
Ini indikatornya, apa yang harus dicapai mahasiswa, pokok bahasannya, capaian, objek capaiannya sama pokok bahasan sama kriteria seperti ini. Jadi ini aktivitas pembelajaran ya, baik sebelum, saat tatap muka, dan setelah tatap muka. Jadi kemarin sudah ada pembagian kelompok ya. Jadi ini yang harus dikerjakan. Tugasnya sudah dibagikan ya, sesuai dengan rubrik yang ada. Oke, ini pertemuan kedua ya, tanggalnya nanti akan disesuaikan. Jadi ini sesuai dengan jadwal yang sudah ada ya. Jadi tinggal mengikuti jadwal yang sudah ada. Jadi topik kedua itu konsep dasar tentang telemedicine ya, peluang dan rekomendasi kebijakan. Next. Ini pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga tentang integrasi ya, informasi digital di rumah sakit. Ini aktivitas pembelajarannya dapat dilihat di sini dan juga referensi yang digunakan. Dan di minggu kedua jangan lupa ada presentasi ya. Selama 20 menit per tim kelompok. Dan jangan lupa untuk tugas kelompok itu, untuk posternya nama-nama anggota mahasiswanya jangan lupa dicatat ya, ditulis. Dan kelompok berapa. Ini minggu keempat. Ini minggu kelima. Minggu kelimanya nanti disesuaikan ya, tanggalnya sesuai dengan jadwal yang ada ya. Oke, ini minggu ke-6. Oke, ini minggu kelima ada tugas ya. Tugasnya sesuai dengan pokok bahasan yang akan kita pelajari di minggu berikutnya. Ini minggu ke-6 tentang COVID-19 ya, yang mendorong transformasi digital dalam perawatan kesehatan. Minggu ke-7 itu mahasiswa mempelajari faktor-faktor pendorong terjadinya informasi digital. Jadi ini aktivitas sebelum pembelajaran, saat tatap muka, dan setelah tatap muka. Ada refleksi ya, jadi harus dipelajari materi sebelum dan akan dipelajari minggu berikutnya. Ini ujian tengah semester itu di minggu ke-8. Ini minggu ke-8 ya. Topik ke-9. Oke, ini lanjutan ya. Tadi Ibu belum menentukan tanggal dan harinya ya. Jadi harinya sudah Ibu sesuaikan. Tinggal kalian cek lagi, double cek lagi ya. Pertemuan 1 kan hari Selasa. Dan pertemuan kedua kita jatuhnya di hari Jumat, 7 Maret ya. Dan seterusnya. Jadi pertemuan ketiga itu Selasa 11 Maret. Pertemuan keempat 14 Maret. Pertemuan kelima ini Selasa 18 Maret. Pertemuan ke-6 Jumat 21 Maret. Kemudian pertemuan ke-7 Selasa 25 Maret. Ini karena tanggal 28-nya ada libur, jadi Selasa itu ini ya, jadi ada 2 materi yang akan kita sampaikan ya. Apakah itu sore, kalau ada jadwal yang sesuai dengan mahasiswa ya, tidak bertabrakan dengan mata kuliah yang lain atau praktek, atau kita sekali jalan aja di Selasa ini 25 Maret, kita ada 2 materi yang akan disampaikan. Jadi tanggal Kamis 27 Maret, kan sebenarnya 28 Maret itu kita ujian tengah semester ya. Jadi jatuhnya maju sedikit ya. Jadi hari Kamis 27 Maret itu ujian tengah semester. Oke, ini pertemuan ke-9 nanti akan disesuaikan lagi. Oke, ini pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 itu 1 April 2025 adalah libur. Jadi ada kelas pengganti nantinya ya. Nanti tinggal ditentukan ya kelas penggantinya di hari apa. Nanti kesepakatan bersama ya. Karena mengikuti jadwal kalian juga. Jadi topik 9 itu adalah pengembangan digitalisasi, dan transformasi digital serta peluang dan transformasi ya.
Ini pertemuan ke-10 Jumat 4 April ya, itu juga libur, maka ada juga ada kelas pengganti dan akan ada kesepakatan untuk hari ya, untuk kita mengisi kekosongan di hari libur ini. Untuk topik ke-10 itu tentang pandemi COVID ya, membuka jalan transformasi menuju arsitektur sistem kesehatan ya. Ini aktivitas pembelajarannya seperti ini, udah ada. Kemudian minggu ke-11 itu Selasa 8 April sudah kembali seperti normal. Itu kita akan mempelajari tentang konsep evaluasi konseling online ya. Ini sebelum tatap muka, saat tatap muka, dan setelah tatap muka. Topik yang ke-12 itu hari Jumat 11 April. Topiknya itu definisi etis dalam perawatan kesehatan, fenomena etis, teknologi, dan informasi di bidang kesehatan. Ini aktivitas sebelum, saat, dan setelah tatap muka ya. Dan di sini kita akan ada refleksi ya, refleksi tentang pemahaman yang didapat di minggu ke-11. Itu 10 menit ya. Jadi per masing-masing mahasiswa itu 10 menit. Oke, kemudian ini ada topik 13 ya, minggu ke-13. Itu tentang digitalisasi pelayanan keperawatan, etis digitalisasi dalam pelayanan ya. Dan minggu ke-14 itu tentang definisi digitalisasi farmasi, kedudukan hak dan wewenang. Itu di hari Jumat 18 April. Dan itu libur ya, maka ada kelas pengganti. Dan di sini akan ada presentasi tugas kelompok ya secara mandiri ya. Jadi membahas tentang pokok-pokok yang tercantum pada topik yang ada di pertemuan ke-13. Jadi pengerjaannya juga sama. Dan minggu ke-15 itu materi terakhir. Materi terakhir itu adalah perlindungan hukum bagi pengguna layanan digital farmasi, batasan-batasan apa yang harus dilakukan. Kemudian minggu ke-16 itu adalah ujian akhir semester, jatuhnya di hari Jumat tanggal 25 April 2025. Jadi tugasnya itu ada di minggu kedua dan minggu ke-14 ya. Dan pengerjaan tugas sesuai dengan rubrik yang diberikan. Oke. Jadi ini juga yang harus ditandatangani ya, perwakilan mahasiswa nanti akan Ibu print. Pada saat pertemuan kedua akan ditandatangani dosen dan mahasiswa ya. Terima kasih untuk semua.